Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Haleluya. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Karena Dia sudah berkata, kalau engkau percaya kepada Dia, engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Sebab Dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Mantap, puji Tuhan. Dan firman Allah akan saya ambil dalam Efesus 6 ya, ayat 10 sampai dengan 19 atau 20. Tapi saya tidak akan baca seluruhnya. Nanti Anda bisa baca di lain kesempatan. Tapi saya akan baca ayat 10 dan 12. Akhirnya hendaklah kamu kuat dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, dan melawan roh-roh jahat di udara. Haleluya, puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Jadi tema kita adalah pertarungan doa di atas langit. Haleluya. Kalau hari-hari ini orang nanti dalam pemilihan presiden atau pemilihan legislatif atau pemilihan gubernur, kepala daerah, akan ada mereka mendatangi orang-orang bahkan terus kemudian mereka berjuang dan kemudian mereka berdoa sampai doanya di langit. Nanti doa siapa yang diminta, karena sama-sama Allah diminta supaya memenangkan mereka. Supaya mereka boleh duduk atau menjadi presiden kah, atau menjadi anggota legislatif kah, atau menjadi pimpinan daerah kah, atau lain sebagainya. Jadi tema kita itu adalah pertarungan doa di atas langit. Jadi sebagai orang percaya, pertarungan kita berbeda. Karena firman Allah katakan perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, dan roh-roh jahat di udara. Dia yang menggerakkan. Dan itulah sebabnya kita perlu bertarung. Kita perlu berjuang bukan dengan darah dan daging. Bukan dengan kekuatan kita. Sebagaimana ayat yang kita baca tadi yang pertama. Supaya kalau kita berjuang, kita harus terlebih dahulu kuat di dalam Tuhan dan kuasa-Nya. Haleluya. Kalau kita nggak kuat di dalam Tuhan, nggak kuat dalam kuasa-Nya, wah, kita menjadi letoy. Itu sebabnya kita tidak boleh keluar dari Dia. Kita harus tetap ada dalam kuat kuasa-Nya, kita harus ada tetap di dalam Dia. Supaya apa? Kita mampu menggempur segala pekerjaan si jahat. Kita mampu melawan segala pekerjaan si jahat. Dan ketika kita berdoa keliling, berdoa di rumah dimanapun, sadarlah bahwa kita perlu mendoakan orang-orang. Perjuangan kita itu bukan pedang, bukan batu, bukan api. Kalau orang halal darahmu. Perjuangan kita itu bukan seperti itu, bukan soal mengancam, bukan soal melempari batu, bukan soal melemparkan api, bukan soal pedang yang ditaruhkan di perut ataupun di leher, bukan soal itu. Tapi kalau kita dikatakan Alkitab, dengan jelas perjuangan kita bukan melawan sesama kita. Perjuangan kita melawan orang, setan yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang jahat itu, yang memakai orang-orang yang dapat dipakainya, yang memakai orang-orang yang dapat dipengaruhinya, yang memakai orang-orang yang dapat dikuasainya. Karena pekerjaan si jahat adalah, masih ingat, pekerjaannya mencuri, membunuh, bahkan membinasakan, kata firman Allah. Itu sebabnya kita harus tetap kuat di dalam kuat kuasa Tuhan.
supaya kita mengalami kemenangan. Lalu yang kedua dikatakan firman Allah dari pembacaan tadi, di mana kita harus memakai perlengkapan senjata Allah. Ada dari saya dengan cepat, ada ketopong keselamatan, di mana medan laga yang paling diperebutkan oleh setan. Tapi kita jangan berikan pikiran kita ini kepada setan, tapi berikan kepada Tuhan, supaya diberikan ide-ide yang berlian untuk melakukan, bukan ancam-ancam di situ, tapi dengan tekun berdoa, dengan tekun memperkatakan firman, dengan tekun menyerahkan diri kepada Tuhan. Lalu yang kedua, ketopong keselamatan, lalu baju jirah keadilan, di mana hati kita harus dijaga, harus disucikan oleh Tuhan. Darah Yesus, firman Allah harus menyucikan hidup kita. Yang ketiga, di sana ada ikat pinggang kebenaran, kekuatan, lambang kekuatan. Pinggang kita kalau sakit bahaya. Lalu yang kemudian dikatakan pedang roh. Ya, jadi pedang itu gunanya untuk membunuh, membinasakan, tapi bukan membunuh manusia. Manusia itu perlu diselamatkan. Allah kita itu Allah yang penuh cinta kasih. Dia bukan Allah yang mau menyesatkan, dan dia tidak akan pernah mau menyesatkan siapapun. Dia tidak ada tipu daya dalam dia. Setan yang punya tipu daya, setan yang punya pekerjaan untuk menghancurkan kehidupan orang. Setan yang mengerjakan itu, bukan Tuhan. Bukan Allah yang kita kenal dalam nama Yesus Kristus. Yang kemudian perisai, perisai iman, itu untuk menangkis segala hal-hal. Bukan menangkis dengan pedang, tapi dengan firman. Seperti Allah, Yesus ketika dia lapar, kalau engkau benar-benar anak Allah, jadikan batu ini menjadi roti. Wah, tapi saya sedang tidak mengupaskan itu. Jadi kita harus memakai firman. Lalu kemudian kaki kita berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kita sudah selamat, kita agama siar. Mari kita juga beritakan kasih karunia dengan perkataan, dengan perbuatan, dengan perilaku yang baik dan benar. Jangan pernah mengancam, jangan pernah membawa pedang, jangan pernah membawa batu untuk menakut-nakuti orang. Jangan pernah. Karena kalau itu kita lakukan, kita akan mengalami kehancuran dalam kehidupan ini. Kalau kita alami, wah itu luar biasa. Lalu yang terakhir kata firman Allah adalah tetap berdiri teguh dan berjuang. Haleluya. Jadi setelah kita menggunakan itu, kita berdiri teguh. Bersama dengan Tuhan, kita lakukan perkara-perkara yang besar. Kita berjuang bukan dengan kekuatan kita. Kita berjuang bukan melawan manusia dengan manusia. Tapi kita berjuang melawan setan yang menggerakkan manusia untuk melakukan hal-hal yang jahat. Dialah. Itu sebabnya pertarungan kita di udara itu melalui doa-doa kita. Supaya atmosfer di kota kita, di rumah kita, di mana saja kita ada, adalah atmosfer ilahi. Ketika atmosfer ilahi ada di tengah-tengah, di atas udara kita, maka saya yakin dan percaya di dunia nyata yang kita lihat, yang orang lain tidak bisa lihat itu, kita akan bisa melihat manifestasi kebaikan, manifestasi kasih, manifestasi perdamaian. Kalau di atas saudara kita atmosfer setan, wow. Anda pernah mendengar, merasakan di mana orang menyebut nama Allah, tapi suasana setan yang terjadi? Saya sudah sering mendengarkannya. Karena apa? Ada kengerian, ada kegentaran, ada ketakutan yang begitu luar biasa. Padahal menyebut nama Allah. Kita punya Allah dalam nama Yesus Kristus. Allah yang penuh cinta kasih. Dan ketika kita memanggil dia, kalaupun kita berteriak memanggil nama dia, atmosfer yang hadir adalah atmosfer ilahi. Dan itu saya mau katakan kepada kita, tetaplah berpegang teguh kepada firman Allah. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi perjuangan doa di atas langit itu penting kita lakukan. Penting, sangat penting, supaya kita menjadi pemenang dan orang lain juga menjadi pemenang.
kita semua menjadi pemenang karena atmosfer di udara yang dikuasai oleh roh-roh jahat telah disingkirkan oleh Tuhan, dan manifestasi dalam dunia nyata adalah kasih, kebaikan, kemurahan, dan pertolongan. Dan jangan kalah oleh karena perbuatan-perbuatan setan, tapi kalahkan perbuatan-perbuatan setan dengan firman, dengan kasih, dan dengan apa yang sudah dikatakan oleh firman Allah. Puji nama Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Tuhan terus memberikan kami api-Mu, api Roh Kudus, api firman senantiasa menyala dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Dan saya mengucapkan mungkin agak panjang karena jamnya agak sedikit selisih. Tapi biarlah Tuhan yang menolong kita, memberkati kita. Puji nama Tuhan, saya mau katakan mantap, mantap, mantap. Tuhan Yesus berkati.